soalnya kita bisa tinggal masuk ke passive fund ya sulit. Ya, kita cuma numbuh 12,7% dalam waktu 5 tahun gitu. Nah makanya artinya fundnya mau dapat apa gitu atau gimana? Artinya kalau misalnya kita numbuhnya itu 12,7% dalam waktu 5 tahun, per tahunnya kita dapat berapa? Mungkin kita dapatnya 2% per tahun. 2% per tahun artinya apa? Orang kan gak ada yang mau masuk ke sana. 2% per tahun dikurangin expense ratio yang dikurangin expense ratio. Ya, jadi totally tidak make sense gitu. Akhirnya secara ekosistem gak masuk akal. Buat orang yang invest gak masuk akal, buat fund yang invest gak masuk akal juga. Soalnya AUM-nya gak mungkin bertumbuh kalau misalnya kayak gini. Beda sama di US yang kalau misalnya mereka punya SPO itu naik terus ya kan secara rata-rata gitu. Dan mereka juga didukung sama mereka punya ini ya kayak pemerintah gitu. Soalnya kalau misalnya di US kan mereka punya namanya 401k. Nah 401k di Amerika itu orang-orang dikasih pilihan lah mereka masuknya kemana. Dan majority itu mereka masuknya ke equity. Nah gara-gara itu ya dari segi demand wise mereka punya passive fund inflow dari mereka punya lokal sendiri udah tinggi. Soalnya orang-orang yang kerja itu bukan terpaksa tapi secara otomatis most likely mereka bakal nabung. Kan mereka punya own passive fund which is SPY gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita BPJS kita tuh alokasi ke equity sangat sedikit. Gitu. Dan gue bisa paham kenapa. Soalnya kalau misalnya dulu sebelum Danantara dan segala macam kalau misalnya orang rugi itu you bisa dipermasalahkan gitu. You bisa ada resiko masuk ke penjara gara-gara you merugikan negara gitu kan. You merugikan duit padahal secara thought process mungkin aja benar. Mereka ya bisa dapetin dividen sekian, mereka dapetin harga yang murah, tapi gara-gara rugi lu dipermasalahkan. Makanya banyak orang tuh tidak berani. Nah makanya gue berharap dengan kita shifting kemarin Danantara dari segi